Kenyataannya tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Surat ungkapan perasaanku untuk Dek Nada dan satu lagi surat daftar kegiatan santriwati selama 1 minggu. Dan alhamdulillah dua-duanya itu tertukar. Astagfirullahaladzim. Kita mentadaburi dengan berkebun di seberang pesantren kita. Kita berkebun. Ayo mas, lihat mas, kita jadi rambu. Yang rata. Rumput-rumput liar, yang kering itu, cabut. Rasakan bom molotovku. Cari perkara sama Rambo yo. Astagfirullahaladzim. Itu kan suratku untuk Dek Nada. Jangan-jangan mau dilaporkan ke Pak Kiai. Gawat iki. Assalamualaikum, Mbak Nada. Waalaikumsalam. Sudah. Kiai Abdullah sama Dek Nada sudah bobo. Belum, jam segini belum bobo. Enggak tahu tiba-tiba malam ini sudah bobo. Tengok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Mas Najib. Keadaannya sangat mengkhawatirkan, Pak. Mereka itu sedang kesulitan ekonomi. Bahkan Pak Ridho harus bekerja setiap hari hanya demi mendapatkan sebungkus nasi yang mungkin tidak cukup dikasih buat anak-anak. Ini ambil punya saya saja. Bapak sendiri? Saya sudah makan tadi. Ini sudah jadi rezeki kamu. Berarti nasi bungkus yang diberikan kepada Wahyu itu yang dia bawa dari rumah, Nduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Jo. Belum tidur, Mas? Belum. Gue masih kepikiran aja sama kejadian tadi siang. Oh, yang mana, Mas? Yang itu waktu Pak Ridho ngasih makanannya ke gue. Oh, Jen. Ya sekarang lu pikir aja deh, Jo. Dia kan orang miskin. Buat makan sehari-hari aja pasti susah kan. Dia malah ngasih makanannya ke gue. Subhanallah, Mas. Mas, itu tandanya Pak Ridho itu orang yang baik, orang yang ikhlas, orang yang jujur. Seperti saya, Mas. Tahu lu. Mas, terus yang Mas bingungin itu apa? Ya heran aja. Lu pikir aja coba. Kayak lu misalnya mau makan sehari-hari aja susah. Tapi malah ngasih makanan ke orang lain. Gini, Mas. Pak Kiai pernah cerita. Kalau Kanjeng Rasulullah itu, Mas, pernah menyuruh Aisyah istrinya memberikan satu-satunya sepotong roti kepada fakir miskin. Padahal Kanjeng Rasulullah itu sama istrinya sedang kelaparan. Mungkin hal seperti itu yang ingin dilakukan Pak Ridho. Ya mudah-mudahan aja Pak Ridho itu mendapatkan rezeki yang berlipat ganda dari Allah. Amin. Amin. Lu pengen dapat pahala? Mau, Mas. Siapa yang tidak mau pahala? Ini makanan kan buat gue. Mas, gini Mas. Sebenarnya dari tadi pagi itu saya sudah banyak mendapatkan pahala, Mas. Dan yang paling penting, Mas, saya ini bukan istrinya Kanjeng Rasulullah, Mas. Ya, jadi maaf, Mas, tidak bisa. Assalamualaikum. Pelit lu, Jo. Tidak apa-apa, Mas. Yang penting amalnya banyak. Ya, tak? Assalamualaikum.
Gara-gara capek tadi siang, gue kelaparan malam ini. Tapi tahan aja deh. Pak Rido juga bisa nahan lapar tadi siang. Minta maaf nggak ya? Aduh, tapi takut ya. Tapi harus. Assalamualaikum Mas Bro. Mau apa lagi sampean? Mau minta maaf Mas Bro. Harus! Walaupun sudah telat. J. Kowe tahu? Gara-gara surat itu berantakan semua. Aku tadi di depan rumah Kiai Abdullah seperti wong edan. Kowe tidak tahu itu kan? Enggak ya Mas, berantakan ya? Gini Mas Bro, gimana kalau untuk menebus kesalahanku Mas Bro, aku jihad menurut syariah untuk mendapatkan Mbak Nada Mas. Jihad lagi, astagfirullahaladzim. Jihad lagi. Aku sudah bilang berkali-kali sama sampean, jangan salah menggunakan kata jihad. Jihad itu tidak boleh dilakukan atas kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Paham gue? J Mas Bro, paham? Capek aku. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sebentar. Kalian tunggu di sini. Piye Mas Najib? Jadi kita jihad. Afghanistan, Palestina. Astagfirullahaladzim. Sopo sing jihad, Arman? Loh, ini kata Mas Rahim. Rohim sedang ngelindur. Dan aku ingatkan sama sampean, Arman. Sama yang lain juga. Jangan salah menggunakan kata jihad. Dengarkan. Iya. Jihad itu tidak boleh dilakukan atas kepentingan pribadi. Jihad yang paling terpenting itu sampean lakukan jihad dalam diri sendiri. Untuk menahan hawa nafsu. Paham sampean? J Mas Bro. J. Gue lihat. Ulah sampean. Bubar, tidur. J, monggo Mas, duluan. Jangan lupa baca doa Mas. Udah. Pada tidur. Nggak jadi jihadnya. Iya tuh Mas Rahim. Nggak jadi kita jihad. Yang bilang jihad siapa? Aku bilang tuh jidat. Aduh. Udah sampai udah ngomong kok. Kuping kamu pakai tuh. Lihat tuh, aku udah bawa pasukan banyak-banyak. Suruh siapa? Suruh kowe. Nendai. Wah. Terus kono. Yo, kowe juga. Aku mau minta maaf ya. Belum minta maaf ya? Yang kedua. Oh iya, monggo. Aku tak tidur ya. Astagfirullahaladzim. Sampean itu udah numpang sama aku. Jangan menguasai tempat. Yo. Cari perkara sampean. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Cari perkara yo. Sekarang kesempatan aku buat ngatain sampean. Ya toh? Memang tidak bisa dikasih hati sampean itu. Ya toh? Sampean itu elek, botak, gembel. Tahu sampean? Hah? Tuh. Kok aku jadi sakit perut yo? Walah. Ini gara-gara sampean. Hah? Sampean itu tulah sama aku. Makanya aku jadi sakit perut. Gembel sampean.
Aduh. Nah, kalau begitu kan enak. Ndak menguasai. Sekarang aku tarik lagi ucapanku, ya. Sampean itu ndak elek, sampean itu ndak botak, sampean itu ndak gembel, sampean itu ganteng, apik. Aduh. Habis berak, enaknya makan. Loh. Astagfirullahaladzim. Waduh. Kasihan sekali orang yang memakan makanan ini. Tadi itu, ini makanan aku ambil di tong sampah. Deket toilet. Terus aku campur sama air comberan. Ini makanan buat kucing, Bejat, becok banget, bejat. Mbok ngomong kalau ini makanan buat kucing. Pedos. Siapa suruh sampean itu mengambil barang orang? Hah? Itu mencuri namanya. Lapar, luweh. Gebel, pedos. Gondrong, elek rupamu. Yang penting bukan kucing. Aduh, Mak. Nah, kan bener kan ini. Gara-gara kamu nih kayak gini nih. Perutku jadi mules. Gembel. Bejo mau dilawan. Ya ndak bisa. Ndak apa-apa, rugi sedikit. Ya toh, kita cari aman dulu. Biar aman, kunci dulu. Biar dia ndak bisa masuk. Ya toh? Rambo mau dilawan. Sampean itu rambut botak, ndak punya brewok. Pantes aja bodoh. Lihat Bejo, udah kayak Rambo. Rambut gondrong, brewokan, tidur enak. Tidur bebas Rambo sekarang. Hop. Aduh. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Halo, Ma. Kamu ada apa telepon pagi-pagi? Papa mana? Papa masih tidur. Ada apa sayang? Ma, kirimin uang dong ke Wahyu. Berapa? Untuk apa? Kirimin 1 juta aja deh, buat pegangan. Mama sendiri tahu kan, kalau Wahyu itu waktu kesini nggak bawa apa-apa. Loh, uang di ATM kamu udah habis. Ma, ATM lagi. Di kampung kayak gitu malah ada ATM. Ya sudah. Mama besok kirim uang secepatnya lewat seseorang ke sana ya. Papa masih tidur nih, biar Papa nggak tahu ya. Ya, kelamaan dong. Ya sudah, kamu tuh nggak usah khawatir. Mama pasti kirim uang secepatnya sama kamu, oke? Ya. Ya udah deh. Makasih ya, Ma. Dadah. Ya. Ya sudah ya, nanti Papa keburu bangun. Oke? Assalamualaikum. Kayaknya gue tetap harus cari ATM nih. Tapi nggak di sini. Assalamualaikum, Dek. Sebetulnya Dek Nada itu tahu ndak aku selalu memperhatikan Dek Nada. Sebetulnya aku lelah melakukan proses ini semua, Dek. Aku ingin semua berjalan dengan semestinya.
Aku sangat sayang sama kamu, Dik. Aku selalu memperhatikan kamu, Dik. Sekarang Dek Nada tolong jawab, apakah Dek Nada juga sayang sama aku? Saya juga sayang sama Mas Najib. Dek Nada botak. Walah, Fuad. Kamu tuh bilang kalau kamu tuh bukan Nada. Izin, Mas, ya? izin, Mas. Aduh, saya... Nah, Mas Bro bilangnya kayak gitu. Jadi kowe dengar apa yang tadi aku sampaikan? Injih, Mas. Saya ngedenger kalau saya ngomong ntar salah. Banyak alasan sampean. Sumarah. Astagfirullahaladzim. Gue lihat, Him. Kita selalu tidak terima. Kita selalu marah. Kita selalu syirik ketika ada orang lain yang berhasil. Tapi kita tidak pernah berpikir apakah kita malas atau rajin. Contohnya Begundal Wayu itu. Gimana cara bangunnya, Mas Bro? Begundal itu pasti kebut itu, Re. Alah, kurang gede, Mas Bro. Sorry. Biasanya kalau kucing sama anjing berantem disiram air. Taunya lu berdua. Sorry ya. Sorry sengaja. Ingat, siapa yang menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Sebagaimana janji Allah dalam surat Ali Imran di akhir ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ayo, apa yang kamu pikirkan? Gak mikirin apa-apa kok. Cuman ngantuk doang. Pak Kiai membicarakan tentang kebaikan, pasti dia bingung, Pak Kiai. Lawang dia saja belum pernah berbuat kebaikan. Gue bantuin aku tertawain. Mas Bro guyon ya? Nuhun sewu Pak Kiai. Saya hanya ingin berbuat kebaikan dengan cara membuat mereka tertawa. Garing.
tidur, sikat gigi. Sikat gigi, bangun tidur. Bangun tidur, sikat gigi. Sikat gigi, sikat gigi. Mas Wahyu mau kemana ya? Pagi-pagi udah bangun. Biasanya harus bangunkan ya. Syukurin, ketelan. Nah, itu tanda-tandanya orang kalau pelit ya kayak gitu. Ya, makanya jadi orang itu jangan suka pelit. Mas, nggak ada air. Aku cari kamar mandi lain aja ya. Mau cari air. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam kok nyembur. Das! Gembel! Elek rupamu! Dek, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Dek Nada mau ke ruangan Bapak. Iya, Mas. Mas juga mau ke ruangan Bapak? Ah, iya, kebetulan saya juga mau ke ruangan Bapak. Kalau begitu kita bareng ya? Iya. Silakan. Ngapain, Boy? Biar nggak menimbulkan fitnah, Mas Bro. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu. Man, apa toh Mas Joiki? Sampean lihat Mas Wahyu ndak? Enggak, Mas. Ono apa toh? Tadi pagi aku lihat dia, Man. Tapi rada-rada aneh. Alah. Mas Wahyu itu ndak aneh. Yang aneh sampean. Loh. Man, sampean ngapain begini-begini, Man? Ya, tinggal zaman. Ini namanya stretching, Mas. Olahraga. Pemanasan. Bapak, tinggal tanda tangan menyetujui pembuatan batik oleh Bu Rido, Kak. Subhanallah. Bagus sekali, Nduk. Bapak bangga. Kamu punya inisiatif untuk memberikan pekerjaan pada Bu Rido. Saya juga bangga, Pak. Nah ini, mudah-mudahan itu rezekinya Ibu Rido sekeluarga ya. Amin. 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 Amin, Pak. Ya udah, kalau gitu aku pamit dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Jip, Rohim, apa yang bisa Bapak bantu buat kalian? Oh, itu Pak Kiai. Saya hanya mengantarkan Rohim. Katanya Rohim ini ada keperluan khusus dengan Pak Kiai Abdullah. Ada sesuatu yang mau disampaikan. Tapi dia berpesan jangan sampai ada orang menyampaikannya. Ya wis, sampaikan sesuatu itu sama Pak Kiai Abdullah. Ya wis, kalau begitu saya permisi dulu Pak Kiai. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Bro. Apa? Ono apa tuh, Him? Waduh, apa ya? Lali ya Pak Kiai? Him. Aduh, kenapa sih ini cemberut terus? Lagi sakit gigi yo. Sakit hati. Kayaknya kayak yang udah punya pacar aja. Kayak yang udah diputusin sama pacarnya. Emang kamu udah punya pacar? Ya justru itu.
Lawang mau punya pacar kok ada aja pengganggunya. Syah, yang namanya usaha itu harus sabar. Sabar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah. Waalaikumsalam. Nis, Syah. Ya, aku baru dapat persetujuan dari Bapak tentang order yang mau dilakukan sama Bu Rido. Alhamdulillah, akhirnya keluarga Pak Rido bisa tersenyum lagi, Mbak. Aisyah, kamu jadi ketua kursus batik ya? Insya Allah. Nisa, kamu yang ngurus cetak batiknya, ya? Siap, Mbak. Oh, maklum. Cemberut takutnya kumat tuh, Mbak. Pantesan nggak bilang salam pas mau pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Numpang nanya dong. ATM dekat-dekat sini di mana ya? Mana ada Mas ATM di sini? Kulo banget sih di kampung. Ya udah. Kalau ATM paling dekat di mana? Ada sih Mas. Deket mall. Di sini ada mall juga? Ada Mas. Tapi belum dibangun. Ini sih Mas. Ini Mas. Kayaknya gue kenal deh sama tuh mobil. Hei! Kebetulan lo ada di sini. Kamu... You orang yang waktu itu mau kabur dari pesantren, yo? Iya, ini gua. Gue pengen minta tolong sama lo. Minta tolong apa tuh, Mas? Anterin gue cari ATM ya. TM? Wah, jauh itu, Mas. Mesti ke Jogja. Sek ya. Wah, hari ini saya nggak ada jadwal rute ke Jogja, Mas. Ya elah, lo jadi tukang sayur belaga banget sih. Pakai ada jadwal-jadwal segala. Lo anterin gue bentar kok. Cari ATM doang. Jangan-jangan dia mau kabur lagi dari pesantren. Kenapa jadi bengong? Wah, saya takut, Mas. Nanti Mas malah kabur lagi. Saya nggak mau disalahin sama Pak Kiai. Takut apaan sih? Lu lihat, gue bawa barang-barang nggak? Barang-barang gue masih ada di pesantren, gue nggak bakal kabur. Oke? Udah anterin gue. Gimana ya? Woi, lu kenapa bengong? Ayo dong. Saya mau Jumatan dulu ya, Mas ya. Assalamualaikum, Mas. Woi. Woi. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Jangan kenceng-kenceng dong, Hin. Itu orangnya. Assalamualaikum Mas Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fuad Asa, Rohim Isa, ada yang bisa dilaporkan? Nganu Mas Ustadz, Pak Kiai sudah datang dengan si begundal itu ya? Si Wahyu Begundal itu telah ketahuan membawa bungkusan kotak amal, uang. Akhirnya Begundal itu tertangkap basah juga oleh Pak Kiai Abdullah. Teles kabeh.
sekarang juga kita menemui Pak Kiai Abdullah. Jeng. Kakak. Jeng. Waduh. Andaikan aku Mas Bro. Wahyu, kamu nggak boleh bersikap kasar seperti itu pada orang lain. Pak Ridho itu orangnya sangat sabar. Sampai dia marah seperti itu berarti kamu menyinggung perasaannya, Wahyu. Udahlah Pak Kiai. Pak Kiai nggak usah repot-repot ngajarin kebaikan ke gue. Mendingan Pak Kiai itu ajarin ke orang miskin itu untuk menghargai orang kalau ada yang niat baik sama mereka. Wahyu, menolong orang lain juga ada sopan santunnya. Kalau kamu bersikap ramah, mereka juga akan menghargai ketulusanmu, Wahyu. Uang ini kamu dapat dari mana, Wahyu? Itu gue cuma pinjam kok ke kotak amal masjid pesantren ini. Ntar juga pasti gue balikin kalau emang uang gue udah dikirim. Wahyu, kamu mau menolong orang tidak ada manfaatnya, Wahyu. Karena ini bukan hak kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah sangat jelas. Siapa yang mengambil uang di kotak amal masjid itu adalah dia yang memegang uang tersebut. Astagfirullahaladzim. Kalau enggak kita laporkan kayak bencong-bencong itu yang kita Jangan dilaporkan ke polisi dulu ya. Jangan dilaporkan ke polisi dulu. Kasih tahu dulu ke Pak Kiai Abdullah. Kiai Abdullah. Makanya. Bentar dulu. Lu suara kucingnya mana? Dan alhamdulillah. Dia pakai bel-bel. Kacau. Mencuri ya, gue kasih tahu. Dan begundal. Faqalallahu fa'atipititipi. Faqalallahu ta'ala Allah, Masya Allah. Allah haqqa. Astagfirullah. Minta airnya sedikit. Dan apapun yang kau biar mendapat hadiah jadi hari ini sini. Ittaqullaha haqqa tuqatihi lama tunatati putihi ayati putihi. Ta'ala fil Qur'anil qalabti tutiya putihi. Lang tanalul birra hatta wa ma tunfiku susah amat. Begundal itu tertangkap basah oleh Pak Kiai Abdullah. Teles kabeh. Sekarang kita keluar Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Aisyah. Syah, Mbak mau nanya sama kamu. Nanya apa, Mbak? Semalam itu kamu sama Mas Najib ngapain datang ke rumah? Mungkin Mas Najib
Mau nyapain kali Mbak? Subhanallah. Yang namanya jodoh tuh memang gak kemana yo. Mbak seneng banget dengernya. Mbak itu udah kenal sama Mas Najib dari dulu. Dia itu Iwan yang baik loh. Mbak, saya pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cinta memang membuat manusia itu jadi semangat yo. Subhanallah. Mudah-mudahan Aisyah dan Mas Najib bisa jadi pasangan yang diridhoi Allah. Amin. Assalamualaikum. Tolong kamu kesini ambil uang dan antar secepatnya ke pesantren sebelum Bapak selesai sholat Jumat. Ya, Assalamualaikum. Untuk apa Mama mengirim uang ke pesantren? Tadi pagi-pagi sekali Wahyu minta dikirimi uang, Pak. Papa tidak pernah mengizinkan kepada siapapun untuk memberikan fasilitas materi kepada Wahyu di sana. Tapi mungkin dia dalam kesulitan, Pak. Berarti dia bikin masalah. Untuk apa kita bantu? Biarkan dia belajar menyelesaikan masalahnya sendiri, Ma. Enggak. Pokoknya aku tetap akan kirim uang ke Wahyu. Ini kan uang aku juga, bukan uang Papa. Terserah dong aku gunakan untuk apa uangnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Khatib ingin mewasiatkan takwa kepada diri khatib dan juga kepada yang hadir di haflah mubarakah ini. Sebagaimana firman Allah yang telah khatib bacakan tadi dalam surat Ali Imran ayat 92, tidak akan sampai kebajikan yang sempurna kepadamu sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang telah kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Maka dari itu mulai sekarang kita lebih giat beramal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramal? Gue juga mau, tapi duit gue belum nyampe. Aduh Mas, ada apa lagi toh Mas? Udah jangan paksa saya Mas. Kalau sampean mau kabur, pakai ojek saja. Siapa sih yang mau kabur? Gue gak mau kabur kok. Gue pengen nanya sama lo. Lo kalau ngambil sayuran suka ke kebun kan? Iya Mas. Berarti lo tahu kan orang tua yang baru kerja di kebun sana? Pak Rido. Lo tahu rumahnya? Tahu Mas. Yang bener tahu nggak? Tahu Mas. Yaudah anterin gue ke rumahnya ya. Gue yang nyetir, lo tunjukin jalan. Cepet. Tuh. Man, seperti biasa tugas kita menghitung duit dari kotak amal. Ya. Sebelum kita membuka kotak ini, hendaklah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dan suratul Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mas, aku penasaran Mas. Soalnya tadi aku lihat jemaatnya banyak Mas. Kira-kira dapat berapa ya? Astagfirullahaladzim. Man, sampean itu ndak boleh menghitung dengan cara begitu. Itu berapapun yang diterima dalam kotak amal ini, ya, diterima di masjid ini, itu berarti rezeki dari Gusti Allah. Mas Joni kenapa toh? Setiap aku ngomong salah, woy. Man, sampean jangan kurang ajar sama aku. Aku ini lebih tua daripada sampean.
Nggak mau tahu Mas, tapi Mas Jo ini ngeselin terus. Diam kamu. Diam juga Mas Jo. Nanti kecepirit. Oh iya ya. Jangan berantem ya. Kita buka aja, ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dorong, Ya. kamu tarik. Ya. Ayo. Duitnya kemana? Nggak ada, Man. Iya Mas. Waduh, ada juga duit 50 perak, Man. Duit lama lagi. Udah nggak laku Mas. Waduh. Man, ini mungkin gara-gara kita berantem, Man. Wah, jadi duitnya diambil setan. Oh jangan nunjuk-nunjuk. Wah. Ya wis, kita masih biaya Mas. Gimana kalau kita laporkan sama Pak Kiai? Ya. Tapi jangan bilang kita berantem. Ya? Ya. Nanti kecepirit. Weh, ayo. Aisyah kok makanannya dicemberutin sih? Nanti sakit perut loh. Nggak nafsu. Mikirin opo sih? Ayo Aisyah, makannya dihabiskan. Kamu itu harusnya bersyukur. Kita masih bisa dikasih makanan kayak gini. Di luar sana tuh masih banyak loh yang lebih kekurangan dari kita. Kayak Bu Rido sama Pak Rido ya, Mbak? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, makanannya semua sudah kebagian? Sudah. Alhamdulillah. Kalau gitu aku permisi dulu. Aisyah mau kemana? Aku bener-bener gak nafsu makan di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek Nada sudah makan? Ini lagi makan, Mas. Mas belum makan? Ini seperti biasa. Yang paling terpenting santri dan santriwati dulu yang makan. Mas Najib belakangan. Oh gitu, Mas. Kalau gitu aku mau ngingetin. Apa tuh? Mas Najib kan makan terakhir. Di sini itu kan peraturannya makan terakhir harus cuci piring di dapur. Nah, aku sama Nisa udah selesai makan. Kita permisi yuk. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Aku yang bikin peraturan, aku yang kena sendiri. Besok semua piring ini aku ganti dengan piring plastik. Habis makan, buang. Nopo tuh? Akhirnya aku yang mau dilaporkan polisi. Jelas-jelas Dek Nada sudah mencuri hatiku. Aku tidak ada niat untuk melaporkan dia ke polisi. Mencuri gawat Mas. Kita mesti lapor polisi Mas. Semprol sampean. Nggak tahu urusan, bilang Dek Nada pencuri. Astagfirullahaladzim. Mas, bukan Mbak Nada yang mencuri. Tapi itu kotak amal di masjid kita itu hilang, Mas. Dicuri orang. Ente Mas, kok iso? Lah iso, makanya kita lapor polisi, Mas. Jangan. Jangan dilaporkan ke polisi dulu. Laporkan permasalahan ini terlebih dahulu ke Pak Kiai Abdullah. Wah, Pak Kiai. Aduh. Ayo cepat. Assalamualaikum, Mas. Iya, iya. Waalaikumsalam. Baru pernah terjadi dalam sejarah pesantren Darussalam kotak amal masjid hilang. Aku harus mencuci. Belum selesai, Ki. Waalaikumsalam. Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam.
Kenapa tuh, Dik? Kamu lari-lari kayak ngono gitu? Anu Pak Kiai, dalam badai laporanipun Pak. Laporan apa? Soal santri yang dulu pernah mau kabur itu loh Pak. Sing rocker, are you ready itu loh Pak. Oh, maksud kamu itu Wahyu toh? Yo Pak, Wahyu Pak maksudnya. Ono apa karo Wahyu? Dia sepertinya mau kabur lagi itu Pak. Dari mana kamu tahu, Di? Saya curiga. Stop. Udah sampai nih Mas. Tuh rumahnya. Ini rumahnya. $200.000. Lumayan banyak juga ya kotak amal Jumatan masjid pesantren kampung itu. Udah, saya duluan ya Mas. Siap. Begitulah ceritanya kira-kira Pak Kiai. Saya dengar langsung dari mulutnya dia sendiri Pak Kiai. Apa iki? Ya, hitung-hitung zakat. Sebenarnya sih niat gue pengen ngasih lebih dari itu. Maaf deh, aku nggak bisa nerimanya. Ya udah sih Pak, hitung-hitung balas budi gue ke lu karena lu udah ngasih makanan lu kemarin ke gue. Ya Allah, aku nggak pernah berharap sedikit pun untuk meminta bayaran atas sesuatu yang aku berikan dengan ikhlas. Udahlah, gue tahu kok ekonomi keluarga ini lagi susah kan. Heh, siapa kamu? Berani-beraninya menghina suami aku. Sana kamu pergi. Hah, sana pergi. Astagfirullahaladzim. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku Oh, nggih. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ono apa meneh iki, ya? Jadi gini Pak Kiai, saya ingin melaporkan ada pencurian uang isi kotak amal Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Dan yang lebih gawat lagi Pak Kiai, saya tidak tahu siapa pencurinya Pak Kiai. Ndeh, Pak Kiai. Masya Allah. Ya, Di, terus kamu turunkan di mana, Wahyu? Anu Pak, di rumahnya Pak Ridho Pak Kiai. Alah, siapa Thomas yang diturunkan di rumah Pak Ridho? Wahyu Mas Arman. Oh. Ya, wes Di, kamu boleh pergi. Terima kasih laporan kamu ya. Ji Pak Kiai. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, iya, iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Man, sekarang kamu cari Mbak Nada. Bilang ditunggu Bapak di pintu gerbang, ya. Ndeh, Pak Kiai. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jo, kamu siapkan mobil. Ayo kita pergi. J Pak Kiai, berarti kita akan menjalankan misi ya? Nggih. Sekarang Pak Kiai? Sekarang, Jo. Saat ini Pak Kiai? Nggih, Jo. J Pak Yo. Kiai. Wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar ada pencurian uang di kotak amal Pak Kiai. Tapi Pak Kiai tidak perlu khawatir. Saya sebagai santri senior di sini akan membentuk satgas untuk menyelidiki kasus ini. Roy bisa? Opo visi misi kue? Visi misi saya memeriksa setiap orang yang ada di pesantren ini. Bagus. Fuad Asar, visi misi kue? Siap, Mas. Tanpa dan tidak terkecuali, termasuk Pak Kiai, harus diperiksa. Tanpa pandang bulu. Iya, Pak Kiai? Sudah. Bapak sudah dapat laporan. Dan Bapak sudah tahu siapa tersangka pencurinya. Kalau boleh tahu, sopo Pak Kiai?
Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nyari Nada, Pak? Iya, Nduk. Kamu ikut Bapak ya. Bejo udah nunggu. Yuk. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara mengenai harkat dan martabat pesantren Darussalam, aku sebagai pemimpin harus mengambil tindakan yang cepat, tegas, lugas. Karena aku tidak mau membiarkan semua permasalahan bergulir begitu saja. Rohim Isa, Fuad Asar. Siap, Najib Maghrib. Lakukan apa yang aku perintahkan dan aku tidak mau kalian melakukan hanya untuk aku senang. Paham gue? Ji. Yuk. Kita ditinggal terus ya? Gak penasaran ya? Sini. Pak Ridho. Pak, Bu. Bu, ini terima duitnya. Ngeyel banget sih ini anak. Bu. Pak. Bu, Pak. Mau apa lagi kamu kesini? Dengar ya, suami ibu baik, tapi ibunya kok kasar. Kenapa sih ibu nggak ngambil aja uang ini? Oh, apa perlu suami lo ngemis-ngemis ke gua, biar gua kasih uang ini? Astagfirullahalazim. Ingat, Dek. Ingatlah ibumu kalau kamu ingin membentak seorang wanita. Wahyu!